Setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal pembentukan karakteristik dan kepribadian yang akan dibawa anak-anaknya sampai kelak dewasa. Namun ternyata tidak banyak disadari oleh orang tua bahwa perilaku anak dibentuk oleh lingkungan sekitar, terutama dari lingkungan keluarga. Tanpa disadari, banyak yang dilakukan orang tua yang membuat kepribadian dan karakteristik anak menjadi jauh dari hal yang diinginkan. Anak-anak sangat mengharapkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Tetapi bagaimana jika ternyata orang tuanya beracun atau biasa yang disebut dengan toxic parents? Apa yang Anda pikirkan jika Anda mengetahui bahwa pada tahun 2008 Administrasi Anak-anak dan Keluarga di Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat melaporkan bahwa lebih dari 50.000 anak secara resmi dihitung sebagai korban pelecehan emosional? Apakah kata-kata menyakitkan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit yang dapat meninggalkan bekas dan ingatan mulai dari waktu yang singkat hingga seumur hidup mereka? Perkataan yang menyakitkan itu bisa datang dari orang-orang yang dicintai seperti orang tua sendiri. Dan penyiksaan psikologis dan mental ini bisa merusak bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak mereka sendiri. Cara orang tua membesarkan anak-anaknya dan cara mereka berperilaku di sekitarnya seperti meletakkan landasan dasar yang membentuk sifat dan rasa percaya diri mereka. Berikut ini adalah 8 hal yang toxic parents atau orang tua beracun katakan yang dapat mempengaruhi hidup seorang anak dan sebaiknya tidak Anda lakukan dan tidak Anda katakan kepada anak-anak Anda. Pertama, jangan ucapkan kata-kata yang menghina penampilan mereka. Seperti misalnya, kamu jelek, kamu terlalu kurus, kamu terlalu gendut, kamu terlalu pendek, atau kamu mungkin memiliki rambut atau warna kulit yang buruk. Merendahkan penampilan seorang anak hanya akan menambah kegelisahan terhadap penampilan mereka. Orang tua seharusnya mengajarkan mereka bagaimana mencintai diri sendiri, tidak peduli bagaimana mereka terlihat dari luar. Kedua, hal yang tidak boleh dilakukan yaitu memberikan pertanyaan yang bersifat provokatif seperti, mengapa kamu bertingkah aneh, mengapa kamu makan seperti itu, mengapa kamu mengunyah seperti itu, atau mengapa kamu berjalan dan bergerak seperti itu. Anak-anak cenderung mempercayai semua yang orang tua mereka katakan. Jadi pertanyaan seperti ini bisa membuat anak itu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dari diri mereka. Hal ini akan membuat anak itu susah untuk menjadi diri mereka sendiri di sekitar orang-orang. Bahkan saat dewasa nanti, dan mereka mungkin akan terjebak dalam rasa tidak nyaman dan rasa takut. Ya, ketakutan bahwa orang lain akan menertawai mereka atau memperhatikan kekurangan seperti yang orang tua katakan terhadap mereka tadi. Ketiga, jangan pernah mengatakan keinginan yang egois. Seperti misalnya saat emosi terhadap anak, orang tua mengatakan, "Aku berharap kamu tidak pernah lahir. Aku berharap dulu melakukan aborsi. Aku menyesal telah mempunyaimu," atau "Aku berharap kamu adalah anak yang berbeda." Orang tua seharusnya tidak mengatakan ini kepada anak. Itu akan membuat mereka merasa mereka seharusnya tidak ada di dunia ini pada awalnya, dan bahwa mereka tidak layak untuk hidup. Ucapan ini sangat berbahaya bagi seorang anak, maupun untuk manusia pada umumnya. Hal itu dapat menghilangkan rasa identitas mereka, yang bisa menyebabkan menyakiti diri sendiri dan depresi awal. Seharusnya orang tua membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Yang keempat, jangan membuat anak merasa seperti sebuah beban. Kamu membuatku menghabiskan banyak uang. Itu sangat susah untuk mengurusmu dan mempunyaimu membuatku letih. Jika orang tua mengatakan ini kepada anak-anak mereka akan merasa dirinya adalah beban, dan hal itu akan membuat mereka secara tidak sadar menyembunyikan keperluan, perasaan, dan masalah mereka, hanya untuk menghindari kemarahan orang tua. Mengingat itu, Numbers, sebuah sistem nirlaba kesehatan anak-anak, melaporkan bahwa kekurangan cinta dan kasih sayang atau kekurangan barang adalah penyebab seorang anak untuk memilih mencuri atau menjadi kasar.
Hal kelima yang tidak boleh dilakukan kepada anak yaitu membandingkan anak secara tidak sehat, seperti misalnya mengatakan kenapa kamu tidak seperti saudaramu, sepupu, atau anak lainnya. Anak-anak lain lebih bagus daripada dirimu. Dan hal ini akan mengurangi rasa kepercayaan dirinya dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi cukup baik, tidak penting seberapa keras mereka telah mencoba. Membandingkan saudara dengan satu sama lainnya hanya akan memicu hubungan tidak sehat di antara mereka. Ini akan membuat mereka iri dan saling membenci terhadap satu sama lainnya. Saudara seharusnya diberikan hak secara adil untuk membuat identitas independen bagi diri mereka sendiri. Yang keenam, jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Seperti misalnya, kamu bodoh, tidak berguna, dan kamu tidak akan pernah berhasil. Ucapan seperti ini akan merusak kepercayaan diri seorang anak. Orang tua seharusnya menyemangati anak mereka dalam mempercayai diri sendiri. Hal ketujuh yang tidak boleh dilakukan yaitu mengancam untuk menelantarkan atau meninggalkan. Misalnya dengan mengatakan, aku akan meninggalkanmu, aku akan membiarkanmu, kamu akan bangun dan tidak pernah menemukanku, aku hanya akan menghilang. Ini akan membuat anak mempunyai masalah takut ditelantarkan. Ketakutan akan orang-orang yang disayangi akan meninggalkan mereka karena kepribadian mereka. Saat anak menjadi dewasa, ketakutan akan tersangkut ke dalam diri mereka secara tidak disadari. Mereka menjadi tidak bisa mempercayai hubungan di masa depan karena takut orang yang dicintai akan pergi. Yang kedelapan, jangan memberikan janji palsu kepada anak. Misalnya, jika kamu melakukan ini, aku akan membelikanmu itu, atau aku akan membawamu ke sana lain kali. Tapi ternyata janji itu tidak mereka tepati. Saat orang tua membuat janji yang tidak mereka simpan, itu akan menghancurkan kepercayaan anak. Itu membuat anak merasa dikhianati. Membuat janji palsu adalah cara untuk membuat anak tidak percaya kepada orang lain dalam kehidupannya. Kata-kata tidak berbahaya secara fisik, mereka bisa menjadi sangat berbahaya untuk jiwa dan kesehatan emosional. Masa kanak-kanak adalah bagian penting dalam kehidupan setiap orang. Masa kanak-kanak membangun sifat, perilaku, dan kepercayaan kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, and see you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe, ya. Subscribe, ya. Subscribe.